Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, polisi akan meminta keterangan keluarga Lula Lava sambil menunggu hasil pemeriksaan tim Lab 4 terhadap barang bukti yang ditemukan di apartemen Lula. Sejauh ini 10 orang saksi telah diperiksa termasuk Reza Arab, kekasih Lula. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi memeriksa manajer almarhumah Lula, Aditya Baskara. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan tewasnya Lula Lava. Yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Datang tanpa ditemani rekan ataupun pengacara, manajer Lula Lava, Aditya Baskara, Rabu siang menjalani pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Aditya karena sebelumnya atau pada Senin lalu, ia hanya untuk mendampingi asisten Lula Lava. Aditya pun meminta doa yang terbaik untuk almarhumah Lula Lava. Sebelumnya polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk kekasih selebgram Lula Lava, Reza Arab. Yang sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan terus doa buat almarhum ya. Minta doanya yang terbaik pokoknya. Yang terbaik aja. Berarti hari ini Boleh ini saya mau wudhu dulu. Berarti ini melengkapi pemeriksaan kemarin ya, Kak? Enggak, kemarin itu saya cuma menemani aja. Pemirsa, ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide yang ada di kalangan anak muda. BNN dan BPOM RI mengingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan senyawa kimia itu sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi ungkap hingga awal tahun 2026 nitrous oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar terbaru Perkemenkes Nomor 7 Tahun 2025. Dan meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja.
Sementara itu, Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar mengungkap penyalahgunaan nitros oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Menurut Ikrar, saat nitros oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Sehingga timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Weeping itu kan kandungannya adalah nitrit oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Terkait hal tersebut, rencananya BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, kepolisian, serta Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir kembali merendam permukiman kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Hingga sore ini tinggi muka air masih bervariasi hingga 1 meter. Saat ini ada sekitar 5 RT pada 2 wilayah RW yang tergenang banjir di kawasan Kebon Pala. Banjir kali ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan luapan air dari Kali Ciliwung. Meski ketinggian air cukup signifikan, hingga kini belum ada warga yang mengungsi. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan menempati lantai 2. Warga juga berharap bantuan makanan, perlengkapan bayi seperti pampers dan selimut, serta solusi dari pemerintah untuk menangani banjir yang kerap melanda kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Lima RT warga Kebon Pala, Jakarta Timur bertahan di lantai 2 rumah mereka setelah banjir merendam rumah sejak dini hari. Berikut laporan rekan Alisa Rizkia dan juru kamera Rizky Solehudin dari lokasi. Banjir kembali melanda di sejumlah titik di kawasan Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, yaitu di kawasan Kebon Pala yang ada di Kampung Melayu. RT 13 RW 04 tempat kami melaporkan saat ini, puluhan rumah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 150 cm. Tentunya ada banyak harapan dari warga agar air yang mengenangi ini segera surut, karena memang tadi malam sempat terjadi hujan deras yang mengakibatkan ketinggian air ini semakin meninggi. Dan saya akan coba bertanya kepada Ketua RT 13 yang saat ini sedang menaiki kano bersama saya di sini, Bapak Sanusi. Bisa disampaikan sejak kapan air di Kebon Pala RT 13 ini mulai meninggi? Ya. Mulai meninggi kemarin ya pukul 4.30 pagi, sempat surut dan kita sempat kerja bakti dibantu oleh kepolisian dan Damkar, PPSU sudah surut. Pagi dini hari mulai naik lagi hingga saat ini dengan ketinggian terakhir 135 cm dan 135 cm dan sekarang sudah mulai surut. Nah, apakah ada warga yang mengungsi atau lebih memilih bertahan di rumah nih Pak? Ya, untuk sejauh ini masih bertahan di lantai 2. Mungkin ada bantuan yang sangat diperlukan oleh warga yang saat ini bertahan di rumah? Ya mungkin makanan kali ya, berupa nasi siap saji atau nasi kotak gitu. Harapan untuk pemerintah apa sih Pak dengan adanya banjir yang terus-menerus mengenangi kawasan Kebon Pala ini? Ya, dia meneruskan program dari pemerintah yaitu normalisasi Sungai Ciliwung agar secepatnya deh. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sanusi. Semoga banjir segera surut dan warga pun juga bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama Bapak Sanusi, Ketua RT 13 yang mana menuturkan bahwa saat ini memang bantuan makanan siap saji sangat dibutuhkan oleh warga karena hingga hari ini belum ada warga yang mengungsi dan mereka ini memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan hingga kini juga dari warga berharap agar pemerintah agar segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang menjadi salah satu penyebab banjir yang menggenangi kawasan Kebon Pala di Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Anissa Rizky Solehudin, iNews melaporkan untuk Anda.